Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait guru, apakah guru lolos passing grade langsung pemberkasan di seleksi P3K guru tahap ketiga. Mari kita cocokkan dengan info dari Kemenpan RB. Nah, jadi Bapak Ibu, sengaja kami membuat konten ini karena banyak sekali berita-berita kami lihat, baik itu di YouTube ataupun di media sosial lainnya seperti di Facebook. Itu banyak yang memberikan info bahwasanya guru yang lolos passing grade P3K tahun 2021, baik itu tahap pertama atau tahap kedua, itu langsung pemberkasan di seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ini sudah resmi? Apakah ini sudah valid informasinya? Apakah ini sudah di-ACC oleh Kemendikbud dan Panselnas? Tentunya admin mengatakan bahwa sebenarnya ini belum resmi Bapak Ibu ya. Ini belum ada juknis resmi, belum ada peraturan yang membahas terkait bahwasanya memastikan guru yang lolos passing grade untuk langsung pemberkasan. Tidak ada Bapak Ibu ya, tidak ada yang aturan yang langsung mengatur secara resmi seperti itu, kecuali melalui tahap optimalisasi di tahap ketiga. Itu pun tahap optimalisasi itu tentunya tidak langsung tersaring semua Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk informasi ini kami akan cocokkan dengan informasi dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung to the point saja. Jadi maaf, ini hujan Bapak Ibu ya, hujan. Jadi di sini dikatakan P3K tahap ketiga tahun 2022 langsung pemberkasan. Kabar baik untuk yang tidak lolos di tahap yang kedua. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Jadi saya berikan tanda tanya. Kita belum bisa langsung mengatakan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, karena kita belum ada Permenpan RB terbaru yang menjadi panduan atau patokan kita seperti itu. Nah, sekarang kita langsung to the point di informasinya. Di sini dikatakan untuk P3K guru tahap ketiga itu akan dilaksanakan di tahun 2022 ini, setelah sebelumnya di tahun 2021 telah melaksanakan P3K guru tahap 1 dan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya di tahun 2022 ini P3K guru tahap ketiga akan tetap dilaksanakan Bapak Ibu ya, tetap dilaksanakan. Adanya P3K guru tahap ketiga tahun 2022 ini merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di tahun 2021 kan memang ya ada P3K guru tahap 1, 2 dan ketiga. Dan yang baru terrealisasi itu adalah P3K guru tahap 1 dan 2 seperti itu. Jadi untuk P3K tahap ketiga itu dilaksanakan di tahun ini, tahun 2022 seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini hal tersebut tentunya beriringan dengan rencana pemerintah yang akan membuka formasi untuk guru yang mendaftar P3K guru tahap ketiga di tahun 2022 ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pada rekrutmen P3K guru tahap ketiga tahun 2022 itu terdapat kategori peserta yang diperbolehkan mengikuti seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya kita bisa lihat beberapa kategori ya guru peserta yang mengikuti seleksi P3K. Jadi di sini kategori 1, untuk kategori 1 yang sudah lulus passing grade mulai dari guru THK 2, guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta dan lulusan PPG. Kemudian untuk kategori 2 Bapak Ibu ya, itu merupakan guru THK 2 di mana pada kategori ini tidak akan bersaing dengan guru honorer dari sekolah negeri seperti itu ya. Jadi nantinya untuk kategori 2 itu tidak akan bersaing dengan guru honorer dari sekolah negeri seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Untuk kategori 3 yang merupakan guru non ASN yang berasal dari sekolah negeri dengan syarat telah terdaftar di Dapodik sejak tahun 2013 hingga 2021. Kategori keempat untuk terdiri dari guru non ASN yang berasal dari sekolah negeri, guru swasta dan lulusan PPG seperti itu. Nah, itu kategori yang ikut seleksi juga di tahap ketiga.
Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk guru non ASN dari sekolah negeri itu harus memiliki masa pengabdian ya kurang dari 3 tahun dan telah terdaftar di Dapodik sejak tahun 2013 hingga 2021. Lebih lanjut, perlu diketahui para guru bahwa untuk sisa formasi yang di tahun 2021 tidak terisi, di tahun 2022 ini tidak akan dihilangkan. Akan tetapi untuk formasi dari tahap 1 dan 2 akan digabungkan dengan rekrutmen guru pada tahap ketiga tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita langsung lanjut saja to the point di sini. Di sini Bapak Ibu ya, di sisi lain untuk guru yang telah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi saat seleksi di tahap 1 dan 2 pada PPPK guru tahap ketiga ini untuk kategori 1 Kemdikbud berupaya ya, di sini to the point saja ya. Di sini pada P3K guru tahap ketiga ini untuk kategori 1 Kemendikbud berupaya agar kategori 1 tersebut tidak perlu mengikuti tes kembali, melainkan akan langsung pemberkasan. Kategori 1 itu adalah guru yang sudah lolos passing grade P3K guru di tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi di sini Kemendikbud itu berupaya Bapak Ibu ya, berarti belum dipastikan, berupaya agar kategori 1 tidak perlu mengikuti tes kembali, melainkan akan langsung pemberkasan. Jadi secara otomatis kita masih menunggu Permenpan RB terbaru Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya di sini bahwasanya Kemendikbud itu masih berupaya Bapak Ibu ya, berupaya agar kategori 1 tersebut tidak perlu mengikuti tes kembali, melainkan akan langsung pemberkasan. Jadi kita masih menunggu Permenpan RB model terbaru Bapak Ibu ya, atau Permenpan RB terbaru. Oke, kita coba lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bedakan atau kita cocokkan dengan informasi dari Kemenpan RB di rapat bersama Komisi 10 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Di sini pernyataan dari atau pemaparan dari Kemenpan RB mengatakan membedakan proses seleksi guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutmen baru. Nah, jadi nantinya guru honorer yang sudah lama mengabdi itu akan dibedakan proses seleksinya dengan rekrutmen yang baru atau pelamar yang baru. Jadi rekan-rekan guru yang sudah mengabdi dan sudah terdata di Dapodik ada satu nilai plus Bapak Ibu di seleksi P3K guru nantinya di tahun 2022, yaitu Bapak Ibu tidak akan bersaing secara langsung dengan pelamar baru yang usianya jauh lebih muda atau rekrutmen baru, seperti itu ya. Tenaga honorer di sini dikatakan tenaga honorer sisa verifikasi apakah bisa lanjut atau tidak. Nah, kalau dikatakan sisa verifikasi, kita belum bisa memastikan apakah dikatakan sisa verifikasi berarti Bapak Ibu itu sisa pemberkasan atau bagaimana. Kita belum berani untuk mengatakan seperti itu karena dikatakan sisa verifikasi apakah bisa lanjut atau tidak. Faktanya guru honorer sudah mengajar dan anak didik lulus. Kemenpan RB dan Kemendikbud sudah siapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi nantinya untuk rekan-rekan guru yang sudah mengabdi lama di Dapodik dan sudah tercatat di Dapodik, itu Kemenpan RB dan Kemendikbud itu akan menyiapkan proses verifikasi saja Bapak Ibu ya, untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Nah, pertanyaannya apakah nantinya itu akan ada pemberkasan tanpa tes Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan ini dikatakan ada proses verifikasi, tetapi kita belum bisa memastikan apakah proses verifikasinya itu adalah pemberkasan tanpa tes, karena kita masih menunggu Permenpan RB yang baru. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kecocokan informasi dari info Kemenpan RB. Nah, di sini dikatakan membedakan proses rekrutmen guru yang sudah mengajar kalau tidak salah 3 tahun ke atas tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya akan dibedakan dengan rekrutmen baru. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Tentunya kita masih menunggu juknis resmi Permenpan RB yang baru. Mudah-mudahan nantinya betul-betul sisa diverifikasi dan proses seleksinya akan dibedakan dengan rekrutmen yang baru. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.